Oke, shalom semuanya. Kembali lagi kita mau baca Tobit yang ke-14. Nah, ini fatsal terakhir. Jadi kitab Tobit ini sudah tamat ya, teman-teman. Ayo kita baca sama-sama. Nubuat Tobit mengenai Niniwe. Demikian Tobit mengakhiri lagu pujiannya. Waktu yang ke-13 ini dia berseru memuliakan Tuhan ya. Adapun Tobit meninggal dengan tentram waktu berumur 112 tahun. Ia dikuburkan di Niniwe sebagaimana mestinya. Waktu matanya menjadi rusak, ia berumur 62 tahun. Dan setelah dapat melihat kembali, ia hidup dengan sejahtera dan melakukan kebajikan. Ia pun terus memuji Allah dan memuliakan kebesarannya. Jadi hampir 2 kali lipat ya setelah peristiwa kitab Tobit ya, petualangannya bersama Tobia, terus dia masih dikasih hidup hampir 60 tahun lagi ya, hampir 2 kali lipat hidupnya ya, dan itu tidak diceritakan sih yang ketika tiba ajalnya dipanggilnya anaknya Tobia dan disuruhnya, "Nak, ambillah semua anakmu dan pergilah ke negeri Media, sebab aku yakin akan firman Allah mengenai kota Niniwe, sebagaimana yang telah diucapkan Nabi Nahum. Semuanya akan terjadi. Semua akan mendatangi bangsa Asyur dan kota Niniwe. Segala sesuatunya yang telah diucapkan oleh para nabi Israel yang diutus oleh Allah akan terjadi semua. Tiada sedikit pun dari ucapan itu yang tidak akan sampai. Semua akan terjadi pada waktunya. Tetapi di negeri Media orang akan lebih aman daripada di negeri Asyur dan Babel. Aku tahu dan yakin benar bahwa semua yang telah difirmankan Allah akan terlaksana dan terjadi juga. Tiada satupun dari firman-Nya yang akan gagal. Adapun saudara-saudara kita yang masih tinggal di tanah Israel akan dicerai-beraikan dan diangkut tertawan dari tanah yang baik itu. Seluruh tanah Israel serta Samaria dan Yerusalem akan menjadi gurun belaka, dan bait Allah akan tinggal roboh dan hangus hingga waktu tertentu." Jadi ini kemungkinan satu zaman dengan Nabi Nahum ya. Kalau enggak satu zaman ya berarti sesudah zaman Nabi Nahum. Pasti dia bernubuat ada tanggalnya ya, maksudnya ada waktunya, kapan waktunya, dan waktunya itu terjadi pada zaman Tobia nanti ya. Makanya Tobit memperingatkan Tobia, hati-hati, itu ada nubuat seperti itu. Jadi ya inilah untungnya menjadi orang beriman ya, mempelajari firman, mempelajari kitab, dan mendengarkan para nabi. Kemudian mereka akan dikasihani oleh Allah dan dikembalikan ke tanah Israel. Jadi setelah dijajah, mereka akan dikembalikan. Maka bait Allah akan mereka bangun ya, setelah hancur ya, terus dibangun lagi. Meskipun tidak seperti yang dahulu, hingga tiba saatnya zaman dunia mencapai kegenapannya. Lalu mereka semua akan berpulang dari pembuangannya, dan Yerusalem akan dibangunkannya dengan mulia. Bait Allah pun akan dibangun di dalamnya, sebagaimana yang telah dikatakan para nabi tentangnya. Jadi mungkin ini apa kemungkinan zaman setelah bait Salomo kedua ya. Jadi kan bait Salomo kedua, bait Salomo pertama itu kan megahnya luar biasa ya. Nah, setelah dihancurkan, bait Salomo kedua itu jauh lebih sederhana daripada yang pertama. Makanya orang-orang Israel itu
meratap ya, apalagi yang sudah pernah melihat bait Allah yang pertama, bait Salomo yang pertama itu pasti meratap melihat bait Salomo yang kedua ya. Nah ini makanya si Tobit bilang kan, bait Allah akan mereka bangun meskipun tidak seperti yang dahulu. Jadi ini apakah setelah zamannya Salomo ya, mungkin ya, semua bangsa di seluruh bumi akan bertobat dan benar-benar menakuti Tuhan Allah. Semua akan meninggalkan berhala mereka yang membuat mereka kembara dalam kesesatan. Dan tulus hati mereka akan memuji Allah yang kekal. Kembara itu apa ya? Entahlah. Kalau ada yang tahu ya kembara, tolong di-share. Semua orang Israel yang selamat pada masa itu dan yang ingat kepada Allah dengan tulus ikhlas akan berkumpul dan datang ke Yerusalem. Mereka pun lalu akan mendiami tanah Abraham untuk selama-lamanya dan dengan aman sentosa. Negeri itu akan dianugerahkan kepada mereka. Allah akan mereka kasih dengan tulus ikhlas dan mereka bergembira. Tetapi mereka yang berbuat dosa dan lalim akan lenyap dari muka bumi. Nah ini ayat 89 ini digabung gitu, memang digabung. Oleh sebab itu, hai anak-anakku, aku memerintahkan kepadamu, hendaklah mengabdi kepada Allah yang dengan tulus, ikhlas, serta melakukan apa yang berkenan kepadanya. Wajibkanlah segala anakmu, supaya berbuat adil lagi, melakukan kebajikan, supaya ingat kepada Allah dan selalu memuji namanya dengan tulus ikhlas dan sekuat tenaga. Oleh sebab itu, nak, pergilah dari kota Niniwe dan jangan tinggal di sini. Pada hari ibumu kau kuburkan di sampingku, jangan bermalam lagi di wilayah kota ini. Sebab kulihat bahwa ada banyak kelaliman di negeri ini, dan banyak tipu daya dilakukan di sini. Dan mereka tidak tahu malu-malu sama sekali. Jadi, setelah kalau nanti ibunya meninggal, langsung pergi. Gimana ya perasaannya? Ya setelah dikuburkan udah pergi dan ya tidak akan, mungkin gak akan bisa lagi ini ya, ziarah mungkin ya. Mengerikan juga ini. Nak, ingatlah kepada apa yang telah diperbuat Nadab kepada bapa pengasuhnya, yaitu Ahikar. Bukankah Ahikar hidup-hidup diturunkan ke bagian bawah bumi, tetapi Allah telah membalas kelaliman Nadab ke atas kepalanya sendiri. Ahikar keluar menuju cahaya, sedangkan Nadab turun ke kegelapan kekal. Oleh karena ia telah berusaha membunuh Ahikar, karena melakukan kebajikan, maka Ahikar luput dari jerat maut yang dipasang baginya oleh Nadab. Sedangkan Nadab jatuh ke dalam jerat maut yang juga membinasakannya. Makanya anak-anakku, camkanlah apa yang dihasilkan oleh sedekah dan apa yang dihasilkan oleh kelaliman. Memang kelaliman membunuh, tetapi aku kehabisan tenaga. Maka Tobit berbaring di tempat tidurnya lalu meninggal. Ia dikuburkan dengan layak. Setelah ibu Tobia meninggal, maka dikuburkannya di samping ayahnya. Kemudian Tobia serta istrinya pergi ke negeri Media dan menetap di kota Ekbatana pada Raguel mertuanya. Masa tua Raguel serta istrinya dipelihara oleh Tobia, sebagaimana mestinya, lalu dikuburkannya mereka di kota Ekbatana di negeri Media. Tobia pun mewarisi baik harta milik Raguel maupun harta milik ayahnya sendiri. Tobia sendiri meninggal sebagai orang terhormat dalam umur 117 tahun di kota Ekbatana di negeri Media. Tetapi sebelum meninggal masih didengarnya tentang kebinasaan kota Niniwe dan melihat penduduknya ditawan dan dibuang ke negeri Media, yakni orang-orang yang diangkut tertawan oleh Syakarses, Raja Media. Maka Tobia memuji Allah karena segala sesuatunya yang telah dilakukannya kepada orang Niniwe.
dan asyur. Sebelum meninggal, Tobia masih bergembira oleh karena nasib kota Niniwe dan memuji Tuhan Allah untuk selama-lamanya. Ini saya baru sadar ya, ini kota Niniwe. Dia kota Niniwe gitu. Saya kok baru sadar ya. Ini apa mungkin setelah zaman Nabi Nuh? Kok Nabi Nuh? Nabi Yunus. Ya kan, Nabi Yunus kan berdoa untuk kota Niniwe, tapi malah pergi ke Tarsis, akhirnya balik lagi ke Niniwe. Dan setelah Yunus berdoa bagi kota Niniwe itu diselamatkan. Nah mungkin setelah zaman itu ya, entah berapa generasi mungkin ya, jadi zaman setelah Nabi Yunus berarti ini kayaknya ya, karena memang kota Niniwe juga memang di Alkitab itu memang ya musuh Israel kan, musuh Israel, tapi ya hancur, setelahnya hancur. Tapi di zaman Nabi Yunus mereka selamat karena bertobat ya. Jadi mungkin ini zaman berapa generasi setelah Nabi Yunus berarti ya. Dah ya. Bagaimana menurut teman-teman semua? Kitab Tobit menurut saya sendiri menarik ya, seperti baca novel gitu. Asik tuh. Jadi kisah ini perjalanan gitu Tobit. Dan yang lebih menarik lagi itu nanti kalau itu Makabe itu kan, pernah kan saya baca komplit itu Deuterokanonika, meskipun udah lupa, tapi yang saya ingat itu setelah Tobit itu ada Makabe, itu juga menarik gitu, bener kayak novel gitu. menarik. Jadi ya banyak yang bisa kita petik dari firman ini, banyak pengetahuan juga ya tentang nama malaikat tadi, Rafael itu. Ya mungkin segitu aja. Kita nanti besok lanjut lagi kitab apa ya ini teh, kitab Yudit. Kitab Yudit ya, saya juga lupa nih kitab Yudit itu seperti apa isinya ya, tapi besok kita bacalah kitab Yudit. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.